Saya Triko, ini adalah Sub Aquos Zero 2, mantan flagship dari Sub yang diluncurkan tahun 2019. Cuman untuk unit yang saya beli ini adalah versi Limba Jepang alias versi Docomo, yang ternyata lebih worth it dibandingkan versi Indonesia, versi resminya. Karena untuk saat ini Sub Aquos Zero 2 versi Limba Jepang sudah mendapatkan update ke Android 11. Sedangkan untuk yang versi Indonesia ini masih tanda tanya banget. Karena peningkatan di Android 11 itu berasa banget di Sub Aquos Zero 2 ini. Dan sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton, teman-teman cek link di sini. Di video kali ini saya akan nge-review Sub Aquos Zero 2 versi Limba Jepang ini. Pertama-tama kita coba cek harganya dulu. Untuk Sub Aquos Zero 2 ini, kalau teman-teman cari di marketplace kayak di Tokopedia atau di Shopee, harganya kisaran 2,5 juta sampai 2,8 juta rupiah. Itu harga yang paling oke untuk Sub Aquos Zero 2 ini. Kalau lebih dari itu ditahan dulu saja guys, karena agak kemahalan kalau di atas itu. Kalau biasanya teman-teman incar di harga 2,5 juta, karena kadang ada orang yang jual di kisaran 2,5 juta rupiah. Kalau 2,7 juta juga nggak apa-apa. Di sini poin paling penting adalah ketika teman-teman beli handphone ini, pastikan ke sellernya untuk bisa kasih garansi IMEI. Karena ini adalah handphone Inter guys, handphone dari luar negeri, yang sudah pasti nanti IMEI-nya akan keblokir. Ini pasti akan keblokir, cuma masalah waktu saja. Biasanya sih direntang 3 bulan, kalau enggak ya paling 6 bulan. Sudah sering saya alami mantan flagship yang saya beli itu kena IMEI blokir. Untungnya kalau seller bertanggung jawab ya IMEI ditembak lagi sama dia dan itu tidak ada biaya. Tetapi kalau seller tidak bertanggung jawab ya teman-teman ya harus cari pihak ketiga lagi. Untuk desain dari Sub Aquos Zero 2 ini benar-benar bisa dikatakan sebuah flagship, karena ini adalah memang flagship, tetapi kali ini desainnya flagship banget. Tidak seperti Sub Aquos R3 yang pernah saya review, itu desainnya aduh guys, tampak depannya yang sudah sangat aneh banget. Kalau tampak belakang sih tidak masalah ya. Tetapi tidak dengan Sub Aquos Zero 2 ini. Ini feel-nya benar-benar flagship banget. Bodinya itu melengkung guys, depan dan belakang. Kalau saya lihat ini desainnya kayak mirip Xiaomi Mi 10 guys. Desain yang melengkung depan belakangnya. Juga kayak mirip Samsung sih ya, kayak Samsung S8, S9. Cuman untuk displaynya itu tidak curve banget, tidak melengkung 3D seperti Samsung. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting desainnya sudah flagship banget. Untuk displaynya ini sudah ajib banget. Dia sudah menggunakan Exo OLED. Exo ya, karena Exo adalah panel buatan dari Sharp. Dan di sini untuk refresh rate-nya sudah 120 Hz. Dicatat ya, 120 Hz, bukan 240 Hz. Yang 240 Hz itu adalah touch sampling rate-nya, bukan refresh rate-nya. Teman-teman harus ketahui itu. Cuman di sini agak disayangkan, untuk refresh rate-nya itu hanya jalan di home screen saja. Kalau teman-teman buka setting, buka message, atau buka apapun itu dia balik lagi ke 60 Hz. Tidak seperti pendahulunya Sub Aquos R3, itu mantap banget untuk refresh rate-nya, berjalan di semua aplikasi. Tidak tahu kenapa fitur sebagus itu dihilangkan di Sub Aquos Zero 2 ini. Padahal itu fitur yang bagus banget. Memang bisa disetel per aplikasi. Teman-teman tinggal ke Sub Aquos Useful. Di situ teman-teman ke gaming, nanti bisa diregistrasi per aplikasi ke 120 Hz. Cuman kadang dia ngebug. Kadang-kadang juga tetap jalan di 60 Hz meskipun sudah teman-teman setel ke 120 Hz. Jadi berasa sebutnya itu cuma di home screen-nya saja. Untuk displaynya sudah pasti kualitasnya sangat bagus banget. Sudah saya compare dengan Sony Xperia One yang sudah terkenal sangat bagus banget. Bisa dikatakan selevel dengan Sony Xperia One. Bayangin guys, Sony Xperia One yang sudah sangat bagus banget, ini bisa selevel dengan Sony loh. Cuman yang disayangkan, kalau teman-teman yang suka nonton Netflix, itu dia memang sudah Wi-Fi L1 saat ini. Beruntung banget karena di Android 11. Tetapi untuk fitur HDR-nya tidak aktif guys. Tidak seperti Sony Xperia One yang sudah Wi-Fi L1, HDR-nya juga aktif. Makanya ketika nonton film di Netflix pakai handphone Sub Aquos Zero 2 ini tidak sebagus Sony Xperia One. Lalu untuk speakernya ini memang sudah ada fitur Dolby Atmos dan juga sudah speaker stereo. Tetapi yang saya dengar ini kualitasnya biasa saja guys. Biasa saja dalam hal ini dibandingkan dengan flagship lain ya.
Sub Aquos Zero 2 ini memang tidak ada lubang headset. Jadi kalau teman yang mau pakai headset itu harus pakai converter. Dan ternyata converter itu pilih-pilih guys. Kebetulan saya ada converter dari Samsung, itu pas saya cek ternyata tidak aktif guys untuk headsetnya. Jadi kalau saya baca-baca di grup itu ternyata harus pakai yang ada fitur DAC-nya. Dan itu baru bisa aktif di Sub Aquos Zero 2 versi Docomo ini. Tetapi untungnya TWS sudah sangat murah-murah ya. Jadi saya lebih menyarankan beli TWS aja sih ya. 200.000 juga sudah dapat kualitas yang bagus sih. Untuk performanya dia sudah menggunakan Snapdragon 855 chipset flagship di tahun 2019, masih sangat kenceng banget dipakai di tahun 2022 ini. Kalau untuk pemakaian daily sudah pasti sangat smooth banget. Cuman yang saya rasakan setelah saya pakai 2 minggu ini, kadang dia sesekali kayak nge-freeze gitu, kayak nge-lag. Lalu untuk gamingnya memang tidak sebagus dengan mantan flagship lainnya guys. Sub Aquos Zero 2 ini begitu panas sedikit, performanya langsung diturunin. Ini yang bikin nggak banget pakai Sub Aquos Zero 2 nih kalau teman-teman yang suka gaming ya. Tetapi teman-teman bisa beli cooler, dan kalau pakai cooler performanya lebih oke guys. Untuk kameranya Sub Aquos Zero 2 ini menggunakan sensor Sony IMX563 beresolusi 12 megapiksel. Untuk kualitas fotonya ini hitungannya biasa saja kalau di rentang handphone flagship. Tetapi untungnya Sub Aquos Zero 2 ini bisa install Gcam, dan ketika install Gcam, kualitasnya jauh guys. Bisa teman-teman lihat ini hasil fotonya ketika pakai kamera bawaan dan dengan pakai Gcam itu peningkatannya signifikan banget. Jadi saya sangat menyarankan untuk install Gcam di Sub Aquos Zero 2 ini. Untuk link Gcamnya sudah saya taruh di deskripsi, teman-teman tinggal download yang pakai Sub Aquos Zero 2 ini. Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps ya. Cuman kalau posisi dekat gini agak susah untuk fokusnya. Kita coba sorot untuk warna daunnya ini. Kita lihat nanti lebih natural yang mana. Oke. Kita coba ke sini, kita sorot. Wah, ini sudah kering ini. Untuk baterai dari Sub Aquos Zero 2 ini di 3130 mAh. Dan untuk unit saya ini baterai health-nya di 82%, di kisaran 2600 mAh. Untuk baterai life pemakaian daily ini Sub Aquos Zero 2 bisa standby time tembus melebihi 12 jam dengan screen time di kisaran 3 jaman sampai 4 jaman. Kalau kondisi kayak gini ya berarti sehari ngecasnya 2 kali. Paling pahit sehari ngecasnya 3 kali. Di sini untuk pengecasannya Sub Aquos Zero 2 ini butuh waktu sekitar 2 jam lebih menggunakan charger USB PD 3.0 merek Anker yang saya beli yang kotak kecil itu. Untuk bug-bug dan kekurangan yang saya rasakan di Sub Aquos Zero 2 ini adalah untuk displaynya. Mungkin karena ini sudah dipakai 2 tahun atau 3 tahun lebih ya sama user sebelumnya di Jepang, bukan di sini. Jadi untuk displaynya ini saya temukan memang untuk unit saya ini tidak ada shadownya, beruntung sekali. Tetapi yang saya rasakan dia kayak ada bahasanya apa, black crush gitu. Jadi untuk warnanya kalau teman-teman setelnya di brightness yang sedang, kadang-kadang dia warnanya tidak padat gitu. Kayak warna merahnya tidak padat banget. Lalu kadang-kadang di pinggirannya itu suka ada kayak agak putih gitu di pinggirannya. Mungkin kepanasan kali ya. Tidak seperti Sony Xperia One yang saya pakai dan itu displaynya sangat aman sekali. Tidak ada hal-hal seperti itu. Dan juga kemarin pas saya review Sub Aquos Zero 2 yang versi Indonesia, itu juga tidak ada hal seperti itu guys. Kemungkinan ini adalah masalah faktor pemakaian yang faktor umur gitu. Mungkin karena dipakai sudah lumayan lama makanya layarnya kayak gitu. Dan juga kadang-kadang untuk layar sentuhnya kadang-kadang dia kayak nge-lag gitu, kayak nge-hang. Kadang harus didiamin bentar nanti baru jalan lagi. Kadang saya sampai di lock screen dulu terus saya nyalain lagi, kadang dia baru jalan lagi. Jadi kesimpulannya apakah worth it Sub Aquos Zero 2 ini kalau teman-teman beli saat ini? Menurut saya sudah pasti sangat worth it banget kalau teman-teman yang tidak peduli dengan email blokir ya. Teman-teman harus tahu hal itu dulu. Di sini yang bikin saya senang adalah storage-nya yang sangat lega banget guys. RAM 8, internal 256GB, itu lega banget. Tidak seperti flagship lainnya seperti Sony Xperia One yang cuma 64GB, Google Pixel 4 yang cuma 64GB. Itu udah sesek banget dipakai di tahun 2022 ini guys. Karena menurut saya memori lega itu sangat penting sekali ya, karena kita pakai untuk jangka lama, setahun atau 2 tahun ya. Kalau 64 itu udah nggak cukup guys untuk saat-saat ini.
Segini saja review saya terhadap SAP Aquos Zero 2 versi Docomo ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam mantan flagship.